Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Terima kasih banyak Ustaz. Bolehkah saya bertanya Ustaz? Boleh. Ya, saya minta izin karena minggu lalu dua Ustaz yang menegur saya. Masya Allah. Ya, mungkin saya memohon maaf Ustaz karena minggu lalu terlalu banyak saya bertanya sampai Ustaz menegur saya bahwa ini Bapak serius sekali. Masya Allah. Kemudian besoknya hari Selasa saya hadir, saya juga ditegur sama Ustaz. Ya, saya bertanya, Ustaz heran, oh ini anak muda bertanya lagi ya. Jadi saya ini sudah tidak enak kalau selalu bertanya, makanya saya jangan tidak enak. Ya. Bertanya saja terus. Ya. Iya. Tapi, biar ditegur. Tapi saya nanti mengganggu Ustaz kalau saya selalu ditegur. Tidak, Pak. Santai. Ya, akhirnya hari Sabtu sama sekali saya tidak mau bertanya lagi. Ya, karena nanti saya juga ditegur. Masya Allah. Ya. Jadi ini saya terpaksa bertanya Ustaz. Jangan kita paksa, Pak. Ya, silakan. Karena ini pernah saya lakukan. Baik. Ya, jangan sampai saya berdosa atau saya seterusnya salah kalau saya tidak bertanya. Karena mungkin kalau di luar saya tidak bisa diberikan penjelasan sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama. Saya tidak keluar dari materi karena tadi ada materi yang saya catat di sini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, begitu tadi Ustaz. Kemudian waktu saya di Masjid Nabawi, itu masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya diperintahkan salat di hadapan kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga melakukan karena saya tidak tahu ya apakah ini sesuatu yang salah saya lakukan, bagaimana caranya saya ini terbebas dari hal-hal yang pernah saya lakukan itu. Ya, karena saya sama sekali tidak tahu, karena semua jamaah disuruh salat di depannya kuburan Nabi. Saya juga lakukan. Ya, dan bukan saja kelompok kami yang melakukan, banyak dari negara-negara lain juga melakukan, bahkan penduduk-penduduk Madinah juga melakukan itu, salat di depan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah ini saya lakukan salah? Bagaimana caranya saya ini terbebas dari hal-hal kesalahan yang pernah saya lakukan? Ya, hanya itu pertanyaan saya tidak mau lagi lama-lama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama Pak, kalau kita tidak tahu, tidak apa-apa kita bertanya. Yang dilarang itu kalau tanyanya untuk mencari keringanan. Itu yang tidak boleh, karena itu dilarang dalam Al-Quran. Dan itu dicela orang-orang Yahudi karena itu. Nabi Musa mengatakan, sembelilah sapi. Dia tanya lagi, sapi yang bagaimana? Sudah dibilang, begini, apa warnanya? Sampai-sampai hampir dia tidak lakukan. Jadi yang tidak boleh itu Pak, kalau kita bertanya, karena tidak mau melakukannya. Atau karena mau mencari keringanan. Itu yang tidak boleh. Adapun kalau kita tidak tahu, tidak dilarang orang bertanya. Tidak boleh orang larang. Ya kan? Karena kita sendiri kalau tidak tahu diperintahkan untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu kalau kita tidak tahu. Diperintahkan, tidak boleh kita malu untuk bertanya. Tidak apa-apa. Kalau ada yang melarang, bagaimana caranya kita larang? Tidak boleh dilarang kalau ada orang bertanya. Dan kita jawab sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak bisa jawab kan bilang saja wallahu alam. Ya kan? Tidak bisa kita larang orang yang bertanya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan yang kita tanyakan. Pertama,
kuburan Nabi bukan di masjid. Itu pertama. Karena Nabi SAW dikubur di rumah Aisyah, bukan di masjid. Kapan masuk? Setelah perluasan masjid ke arah rumah istri-istri Nabi SAW. Sekarang sudah masuk. Kenapa tidak dipindah? Itu alasannya. Kenapa tidak dipindah? Alasannya karena dari Nabi dan Rasul Allah dikubur di mana mereka meninggal. Tidak boleh dikubur di tempat lain. Tidak boleh dikubur di tempat lain. Karena mereka dikubur di mana dia meninggal. Makanya Nabi dikubur di kamarnya Aisyah. Karena disitulah belum meninggal. Di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya dikubur di situ. Nah, jadi Nabi tidak dikubur di masjid. Itu dulu jawaban pertama. Sekarang gimana kelihatannya di masjid? Pertama kan tidak bisa dipindah. Terus juga pemerintah Saudi, Pak, membuat itu kuburan Nabi temboknya. Orang kalau kita sholat, kita tidak pernah yakin kalau ke kuburan Nabi. Karena dibuat temboknya secara apa? Dia dikasih. Pokoknya dibuat bagaimana. Dan itu sudah berlapis-lapis, Pak. Jadi kalau kita sholat ke situ, tidak menghadap kuburan Nabi. Tapi anggaplah ada orang pergi ke sana dan dia serukan sholat di kuburan Nabi. Itu seruan yang salah. Itu seruan yang salah. Nabi SAW melarang hal tersebut. Nabi SAW melarang hal tersebut. Banyak nas, banyak dalil. Kalau tujuannya dia sholat untuk kuburan Nabi, itu hal yang salah. Nabi melarang hal tersebut. La tattakhidu qabri watanan yu'bad min dunillah. Nabi bilang, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Larangan. Dan itu haram. Jadi siapa yang mengajak untuk sholat karena kuburan Nabi, dia mengajak kepada keharuman. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Karena Nabi melarang. Nabi melarang. Walaupun ada kuburan Nabi di situ. Tidak boleh kita mengajak di situ. Nabi SAW sendiri, beliau cuma menganjurkan untuk sholat di masjidnya. Bukan karena kuburannya. Dalam hadis belum menjelaskan bahwa sholat di Masjid Nabawi itu 50.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Bukan karena kuburannya, tapi karena masjidnya. Karena masjidnya. Jadi kita sholat di mana saja. Tidak perlu kita cari apa? Harus di sana, di depan kuburannya. Ataukah orang bilang harus di raudhah. Salah kalau itu diajak, diseru ke situ. Kalau ada yang menyeru begitu, Pak, kita tidak ikuti. Dimanapun kita sholat di Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan keutamaan besar. Dan kalau diajak ke situ, niatnya dia sholat karena ada kuburan Nabi, tidak diterima, Pak. Karena itu syirik. Dia beribadah bukan untuk Allah, tapi untuk Nabi. Syirik. Itu, Pak. Cuma perkataan kita tadi itu, sampai orang penduduk Madinah, mungkin tidak, Pak. Mungkin bentuknya saja, badannya sama. Iya, biasanya itu orang-orang lain, Pak. Ya orang luar. Orang luar. Berdesa-desakan. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa kuburan Nabi ada berkahnya. Tidak. Yang berkah itu adalah Nabi SAW saat hidup. Adapun setelah beliau meninggal, kuburannya tidak ada berkahnya. Itu Pak. Syirik. Itu Pak. Kita kalau disuruh dan tidak tahu, tidak berdosa, Pak, karena dimaafkan karena tidak tahu. Iya, cukup sekarang ini kita apa? Bertobat saja. Astagfirullah setelah apa yang telah berlalu. Itu saja. Dan kalau kita sudah bertobat, Pak, hancur sebelumnya. Iya, karena tobat itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Jadi yang harus kita lakukan bertobat saja. Adapun dulu dimaafkan karena ketidaktahuan kita. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang mengajak tersebut. Ini Pak, wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.